untuk menyebar ke organ-organ yang lain atau kita sebut sebagai memiliki kecenderungan untuk metastasis ya. Nah, ini untuk konsep yang perlu dipelajari untuk memudahkan semuanya untuk membedakan tumor jinak dengan tumor ganas. Kalau tumor jinak itu tumbuh lokal ya, dia tidak bisa menyebar, mungkin benjolannya hanya setempat saja, di dagu atau di dahi atau di tangan tumor itu ya udah di situ aja. Mungkin dia membesar pelan-pelan tapi tidak pernah ada penyebaran di organ-organ lain. Tidak pernah menyebar ke paru, tidak pernah menyebar ke hati, ya, tidak pernah menyebar ke tulang. Nah, untuk perjalanan yang ke arah ganas, sel-sel yang lokal ini bisa, ini lihat, ini bisa dia bertambah banyak, proliferasi, jumlah selnya bertambah, kemudian dia bisa masuk ke pembuluh darah di sini, jadi dia terjadi invasi. Invasi itu masuk ke pembuluh darah. Kemudian di sini dia diberi makan oleh pembuluh darah kita sehingga makin lama makin besar ya. Yang itu kita sebut menyebar. Apabila ada bagian dari tumor ini yang terlepas, kemudian dia mengikuti pembuluh darah, maka bisa sampai ke tempat yang jauh. Kalau dia berhenti di paru, dia akan menjadi kanker paru meskipun asalnya tadinya hanya dari payudara atau sebaliknya dari serviks atau dari usus. Dia bisa mengikuti peredaran darah, berhenti di hati untuk menjadi sebaran di hati atau di paru atau di tulang, bahkan di tempat yang jauh, yaitu di otak itu juga bisa menjadi sebaran dari kanker. Ya. Nah, ini macam-macam kanker, nanti bisa dilihat ya, gambarnya tidak menyenangkan. Jadi intinya di semua organ itu, di semua alat tubuh kita itu bisa ditumbuhi oleh kanker. Nah, kenapa kanker itu berbahaya? Kanker itu berbahaya adalah karena kemampuannya untuk menyebar di organ-organ yang lain. Kalau dia udah ada di tempat itu aja dan dia tidak menyebar kemana-mana, ya dia tidak akan mengganggu apapun, diambil saja nanti benjolannya, selesai. Ya. Tapi kanker yang disebut ganas itu karena dia punya kemampuan menyebar, jadi ketika diambil mungkin sudah ada benih-benihnya yang lari-lari ikut di dalam pembuluh darah dan bisa menyebar di organ-organ yang lain. Nah, kanker itu bisa mengenai siapapun, ya. Mau usianya muda, mau usianya tua, mau dari etnis apapun, itu bisa muncul kanker, ya. Nah, yang utama itu di dalam pengobatan kanker itu, dogma yang kita anut adalah karena penyakitnya itu susah diatasi, maka kita harus menemukan pada stage yang paling ringan, yang stage yang paling kecil sehingga masih mudah diatasi. Seperti kita menghadapi penjahat, kan kita kalau ketemu penjahatnya itu masih kecil, masih mudah mengatasi, masih mudah mendidik, masih mudah menghukum dibandingkan kalau penjahatnya itu sudah besar, sudah dewasa, dan punya banyak teman, dan ada di mana-mana. Sudah ada sistemik seperti itu, lebih sulit untuk mengatasi. Upaya deteksi dini ini berguna untuk menentukan dan menemukan pada kondisi yang awal, karena kanker pada kondisi awal itu hampir semuanya curable, bisa disembuhkan. Ya. Namun kalau ketemu sudah pada stadium yang lanjut, maka akan lebih sulit. Nah, masalahnya kanker pada stadium awal itu biasanya tidak bergejala. Ya, jadi
seseorang tidak mengira bahwa dia mengidap kanker ketika ukurannya kecil, tidak ada keluhan apapun. Tetapi ketika sudah ada keluhan, maka biasanya ukuran kankernya itu pasti sudah teraba atau dia sudah mengganggu organ-organ atau jaringan di sekitarnya sehingga sudah muncul gejala. Misalkan kanker paru, masih ukurannya 1 cm. Apakah dia batuk? Tidak. Tapi ukurannya besar, dia mulai ada batuk. Kemudian dekat pembuluh darah, mulai ada batuk darah. Ada cairannya, mulai ada sesak. Kemudian cairannya bertambah, mulai untuk berjalan, dia terengah-engah begitu. Jadi jangan menunggu ketika ada gejala. Karena biasanya ketika muncul gejala, semuanya itu sudah terlambat. Nah, untuk kanker leher rahim, pada waktu awal memang tidak akan ada gejala. Namun ketika ada perlukaan pada dinding leher rahim, ini adalah yang bentuknya seperti apokat, ini adalah leher rahim, ini adalah organ genitalia pada wanita, kemaluan wanita, kemudian ini adalah daerah serviks, dan ini adalah kandung uterus. Uterus itu adalah rahimnya. Dan yang dua ini adalah indung telur. Apabila ada penyakit pada leher rahim, di sini adalah area leher rahim, pada waktu awal seperti ini tidak ada gejala, tidak ada nyeri. Mungkin pada waktu kondisi ini maka ada nyeri ketika dipakai untuk berhubungan badan, kemudian mulai ada keluhan spotting, ada bercak darah pada celana, atau ada keputihan, itu kalau sudah ada gejala yang lebih lanjut, ya. Kalau sudah timbul nyeri pada pinggang atau nyeri pada bagian perut bagian bawah yang sampai membangunkan tidur, kemudian terjadi penurunan berat badan, ya itu sudah stadiumnya sudah lanjut, ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui sedini mungkin ketika masih pada tahap ini? Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk kanker leher rahim. Nah, deteksi dininya bagaimana? Dengan melakukan pemeriksaan swab pada leher rahim, ya. Itu dengan menggunakan sikat ini. Jadi ini hanya bisa dilakukan untuk mereka yang sudah menikah, ya, dengan membuka leher rahimnya dengan menggunakan spekulum atau cocor bebek ini, kemudian leher rahimnya disikat sehingga akan didapatkan sampel dari kelenjar leher rahim, kemudian nanti diperiksa. Kapan itu kita bisa melakukan pemeriksaan cervical examination atau pemeriksaan leher rahim ini? Mulai dilakukan pada seorang wanita yang umurnya 21 tahun, ini namanya pemeriksaan pap test. Di setiap puskesmas itu bisa dilakukan, fasilitas kesehatan pertama itu bisa melakukan, di lab swasta itu juga bisa dilakukan. Nah, kalau seorang wanita itu kemudian sudah menikah di usia 21 sampai 30 tahun, itu hendaknya melakukan pemeriksaan ini 3 tahun sekali. Dan untuk usia yang lebih dewasa atau lebih matur, itu usia lebih dari 30 tahun, itu kalau sebelumnya itu normal, itu maka dilakukan serial tiap 5 tahun. Kemudian sampai, ya kalau kita mau lebih teliti ya tiap 3 tahun. Itu kalau normal ya udah 3 tahun itu saja. Tapi kalau ditemukan kok ada peradangan, ya diulang lagi nanti 3 bulan atau 6 bulan sesuai anjuran dokter. Nah, ini yang bisa dilakukan dan kemudian bisa ditunjukkan pada ibu-ibu PKK supaya tidak takut menjalani pemeriksaan pap test. Ini cuma 5 menit saja pemeriksaannya, ya, untuk mengambil getah dari leher rahim. Nah, getah dari leher rahim yang sudah diambil ini sudah diputar, disikat, tidak terlalu sakit, tidak sakit. Sakit mana sama di swab untuk COVID, sakit di swab COVID. Nah, kemudian ini
oleskan pada objek gelas yang nanti dokter akan memeriksa dengan mikroskop. Nah, alatnya yang untuk melebarkan dinding rahim itu seperti ini, namanya spekulum atau cocor bebek ini. Nah, kalau sudah diambil getahnya kemudian dioleskan pada objek gelas ini nanti diperiksa di bawah mikroskop sesudah sikapnya ini diperiksa di dalam mikroskop untuk melihat sel-selnya. Apakah sel-selnya itu normal atau sel-selnya itu sudah berubah menjadi sel-sel yang ganas yang menunjukkan bahwa wanita tersebut mengidap kanker. Begitu juga kanker payudara. Jadi jangan melihat kanker payudaranya itu sampai ada perubahan. Kalau sudah ada perubahan pada payudara, biasanya memang sudah lebih advance stadiumnya. Jangan menunggu ada perubahan, nipelnya tertarik atau keluar discharge atau keluar cairan dari puting, nah atau ada gatal pada puting. Nah itu biasanya udah lanjut. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita itu belum ada gejala? Nah, kalau belum ada gejala, maka tiap bulan kita harus melakukan sadari. Ya, diperiksa payudaranya itu, dilihat di depan cermin, ada perubahan bentuk apa tidak, ada perubahan warna atau tidak, ada asimetri atau tidak. Asimetri itu apa? Bentuknya besar kecil. Kadang memang sejak awal ada perubahan ukuran payudara itu tidak sama. Tapi kalau tadinya sama kemudian berubah menjadi tidak sama, ya kita harus curiga. Kemudian ada bentuk tai lalat atau benjolan yang tadinya tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada, itu harus diperhatikan juga. Kemudian tangannya diangkat untuk melihat apakah ada keterlambatan gerak apa tidak. Dua-duanya bisa tertarik ke atas atau cuman hanya satu, yang satunya tidak tertarik, berarti ada terikat, ada sesuatu di dalam payudaranya. Kemudian melihat apakah ada putingnya, ada cairan apa tidak. Jadi yang kita amati adalah itu ada benjolan apa tidak, putingnya tertarik ke dalam apa tidak, ada dimpling apa tidak. Dimpling itu kayak ada apa ya, takik apa ya, dekik kayak gitu, takik kemudian berubah warnanya ada tidak ya. Kemudian ada sesuatu yang keluar dari discharge, itu putingnya dilihat, dipecet, ada keluar cairan apa tidak. Tidak dalam kondisi menyusui, tetapi ada cairan, itu kita harus waspada. Selain dengan pemeriksaan berdiri, kita bisa juga melakukan pemeriksaan sambil berbaring. Nah, kalau mau tidur itu sambil diperiksa, atau pas sedang mandi diperiksa untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak, ya. Nah, ini adalah saranis. Saranis itu adalah pemeriksaan payudara secara klinis. Nah, ini dilakukan oleh dokter jika seorang wanita itu tidak yakin apa yang dia temukan itu betul-betul benjolan, itu abnormal atau normal, maka dia akan datang ke dokter untuk bisa dilakukan pemeriksaan payudara secara klinis. Ini juga bisa dilakukan oleh bidan yang ada di puskesmas atau perawat yang ada di puskesmas. Kalau rumah sakitnya itu sudah lebih maju, itu bisa kita melihat adanya kelainan dengan pemeriksaan USG, ultrasonografi, ya, untuk melihat apakah benjolannya itu ada cairannya apa tidak, itu massa tumor atau bukan, atau pemeriksaan mamografi, yaitu kayak pemeriksaan ronsen pada payudara untuk nanti melihat apakah ada benjolan atau abnormal dari foto ronsen payudaranya. Nah, semua pemeriksaan ini di rumah sakit daerah itu sudah ada untuk pemeriksaan payudara klinis, kemudian ultrasonografi payudara, dan mamografi pada rumah sakit pusat biasanya ada. Ya. Kalau dicurigai ada suatu benjolan, maka kita bisa melihat sampelnya. Kita bisa melihat sampel dari benjolan di payudara tersebut untuk kemudian diperiksa apakah ada sel-sel yang abnormal. Ya. Jadi memang harus ditindaklanjuti.
Begitu juga untuk pemeriksaan untuk kanker yang lain, misalkan ada BAB darah. Loh, kalau udah ada BAB darah mah udah telat, ya itu mungkin bukan hanya wasir, tetapi mungkin ada tumor. Oleh karena itu, secara berkala seseorang itu harus diperiksa, di screening dengan diperiksa deteksi dini, apakah pada feses atau pada kotorannya itu akan dijumpai adanya darah samar. Nah, itu ada pemeriksaannya. Memang belum netes darah, tapi baru darah samar itu bisa terlihat dari kotoran seseorang. Nah, untuk yang lanjut, yang sudah ada keluhan, itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan kolonoskopi ini, jadi memasukkan fiber optik yang ada kameranya untuk melihat dalamnya dinding usus itu seperti apa. Ada juga pemeriksaan deteksi seperti pemeriksaan ovarium atau pemeriksaan prostat yang mengambil dari sampel darah, ya. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang deteksi dininya itu nggak bisa. Kalau dia udah batuk, misalkan paru, dia udah batuk ya pasti udah ada gejala. Deteksi dininya biasanya terlihat ketika seseorang itu diperiksa CT scan-nya, kemudian tidak diduga ada benjolan pada parunya. Ini benjolannya tuh ini. Bukan ini, kalau ini kan jantungnya. Nah, benjolannya ini, ya. Nah, siapa yang harus melakukan deteksi dini? Mereka yang merokok atau mereka yang perokok pasif. Itu meskipun belum ada gejala, kita bisa melakukan screening atau deteksi dini. Nah, bagaimana dengan kanker kulit? Nah, tai lalat, tai lalat itu ya kita harus waspada, mana-mana tai lalat itu yang ya hanya tanda lahir biasa, mana-mana yang dia menjadi ciri bahwa dia itu sebetulnya bukan tai lalat biasa, tetapi dia kanker. Kalau bentuknya itu licin seperti ini, kemudian bordernya atau tepi dari tai lalat itu tidak beraturan, ya, kemudian ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang hitam, ada yang coklat, maka kita harus curiga bahwa itu bukan tai lalat biasa. Mungkin ini adalah kanker kulit. Nah, kita lihat di sini, ini kalau yang jinak itu biasanya tepinya rata. Ya. Meskipun warnanya bentuknya lucu kayak gini, tapi warnanya bisa merah, bisa coklat, atau bisa hitam, asal bentuknya masih rata sih biasanya tidak ganas. Namun kalau tepinya tai lalat itu tidak halus, tepinya, bordernya, tepinya itu tidak beraturan atau kita sebut irregular, kemudian bentuknya itu asimetris, tidak kanan kiri tidak rata, warnanya itu ada yang hitam di sisi sini, di sisi yang lain coklat, kemudian diameternya Anda mengamati kok dalam setengah tahun dia nambah ya, tadinya cuma setengah mili jadi kemudian menjadi 1 cm atau menjadi 1,5 cm, ya kita harus menindaklanjuti dengan mengunjungi dokter terdekat. Jadi upaya deteksi dini ini saya ulangi adalah untuk menemukan kanker itu pada stadium yang masih bisa diobati, sehingga masih bisa dibasmi sampai akar-akarnya sebelum sempat bergejala dan sebelum menimbulkan gangguan pada tubuh. Ya, itu pentingnya untuk melakukan deteksi dini pada kanker, baik itu kanker payudara maupun kanker serviks, kanker usus maupun kanker kulit. Jadi hampir semua kanker itu bisa dilakukan deteksi dininya. Jadi jangan takut untuk melakukan deteksi dini,
Jangan takut kalau nanti ketahuan. Kalau ketahuan itu sebelum muncul gejala itu masih bisa diobati. Itu adalah yang perlu saya sampaikan ya. Memang lebih banyak kita bukan takut pada prosedur pemeriksaannya, tapi kita lebih takut pada diagnosisnya. Tapi jangan takut karena kalau pada yang awal nanti ditemukan, insya Allah pasti bisa diobati. Ya. Terima kasih, ini akhir dari presentasi saya. Mungkin kalau ada yang lebih banyak bisa kita diskusikan, itu akan lebih menarik lagi ya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Mbak Arini ya. Mbak Arini apa Mbak mana Nadine? Indra, Bu. Indra, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Kartika. Wah, sebenarnya menarik sekali ya dokter, dari paparan dokter ini justru malah terkadang ada gejala-gejala yang sebenarnya sepele ya dok ya, kayak tadi ada bentuk tahi lalat, terus mungkin kayak kadang ada batuk yang tidak kunjung sembuh, terus tadi gatel ringan di sekitar puting yang tidak kunjung sembuh. Malah mungkin itu yang terkadang bikin orang nggak aware ya dokter ya, bahwa sebenarnya gejala-gejala tersebut itu bisa ternyata sebuah indikasi kanker gitu ya dokter. Nah, mungkin ini langsung saja saya lempar kepada teman-teman yang ada di sini terkait dengan pemaparan Dokter Kartika. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin terkait penyebab atau gejala, atau mungkin kan tadi dokter juga sudah sempat menjelaskan juga ya bahwa orang tuh takut gitu untuk kayak pap smear dan lain sebagainya gitu. Mungkin takut karena prosedurnya yang menakutkan atau takut dengan diagnosisnya. Nah, kalau dokter Kartika sendiri ada nggak ya dokter kayak pengalaman orang itu tuh takut gitu untuk menjalani tes deteksi awal kanker? Biasanya kalau seperti itu sebagai dokter, apa sih dokter yang bisa dilakukan untuk membantu kayak supaya yang periksa ini lebih rileks atau tidak takut seperti itu? Baik, terima kasih Mbak Indra ya. Jadi seseorang itu takut biasanya karena memang tidak ada pengalaman seperti itu. Ya, dia mendengar yang macam-macam dulu. Tapi sebagian besar orang takut diperiksa itu kan karena lebih takut pada diagnosisnya, takut nanti repot, takut nanti pengobatannya apa, sebagian besar faktor-faktor tersebut. Nah, ini yang memang harus diluruskan. Contohnya saja pada masa-masa sekarang ini. Ketika orang bersin sedikit, orang pilek sedikit, kan dia takut swab. Kenapa dia takut swab? Takut nanti dia diisolasi. Takut nanti dia, nanti aku sakit COVID atau apa. Meskipun kadang-kadang sakitnya juga ringan, kayak gitu. Namun sesudah orang melihat, prosedur swabnya seperti ini, kemudian cuma 3 menit dan hasilnya juga cepat dan rasa sakitnya itu juga tidak seberapa, kemudian untuk pengalaman kedua ketika kan dia juga tidak apa-apa jika harus swab lagi, kan begitu. Nah, begitu juga dengan pemeriksaan pap smear. Ada beberapa pasien yang risih. Kenapa harus diperiksa, harus buka-buka begitu? Itu kalau dokternya pria atau apa. Tapi kan sekarang banyak dokter wanita, bidan bisa, dan itu ada semakin lama semakin dekat rumah kita. Kalau dulu orang harus pergi ke rumah sakit yang jauh, harus naik kendaraan, harus dijemput oleh Bu RT, harus dijemput Pak Lurah supaya bisa pap smear. Sekarang tiap lab bisa, tiap puskesmas bisa. Tinggal ada kemauannya apa tidak. Saya malu dokter, saya malu harus periksa kewanitaan saya. Dokter sekarang banyak. Keluarga bisa mendampingi
masuk ya. Dan semua prosedur kalau dilakukan oleh ahlinya pasti akan selesai dengan cepat tanpa ada komplikasi. Nah, biasanya kadang pasien harus ditunjukkan dengan gambar-gambar tadi sebelum dijelaskan nanti ini loh yang akan kamu lakukan kayak gitu. Ya, persis sama ketika kita akan menjelaskan, oh nanti prosedur untuk swab adalah seperti ini. Supaya kamu nggak sakit, jangan ditolak. Pokoknya naik aja, rileks aja kayak gitu, nanti tidak akan terasa sakit. Nah, edukasi sebelum tindakan yang invasif, ini kan ya invasif ringan ya, artinya bukan hanya ngambil darah. Ngambil darah sebelumnya kan semua orang juga takut, mau diambil darah itu prosedurnya bagaimana. Tapi sesudah mereka menjalani ternyata, oh nggak sakit ya dok, itu nggak seperti yang kita bayangkan seperti itu. Nah, jadi kemudian bisa dilakukan secara rutin. Nah, begitu juga untuk pemeriksaan yang lain, mamografi. Nah, mamografi itu orang kalau bilang kan, aduh gimana itu payudaranya kayak dijepit apa itu sakit banget itu nanti kalau payudaranya dijepit kayak kejepit pintu. Nah, itu biasanya saya pakai orang-orang yang lebih tua dulu. Orang-orang yang lebih tua kan payudaranya mungkin lebih besar dan lebih apa namanya jaringan ikatnya lebih sedikit sehingga kan mereka tidak sakit ketika dilakukan pemeriksaan. Sakit itu lebih karena kita takut duluan kayak gitu. Kemudian yaitu bagaimana kita menyampaikan bahwa tujuannya memang kita untuk menemukan kalau ada penyakit seawal mungkin, tapi sebagian besar adalah tidak ditemukan apa-apa. Nah, kalau sampai ketemu sebelum ada gejala itu biasanya curable, jadi bisa disembuhkan, ya, gitu. Kiat-kiatnya begitu. Jadi ya memang harus 1-2 kali, kemudian diajari dengan gambar. Jadi komunikasi itu tidak hanya verbal, tetapi ada gambar. Nah, sekarang banyak YouTube-nya kok. Jadi tinggal ini loh gambarnya, nanti yang mau dilakukan prosedurnya kayak gini loh. Kamu nanti hidungnya yang dimasukin kayak gini. Ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti yang penting itu dari proses komunikasinya dulu ya dari dokter. Iya. Ya. Baik. Lalu teman-teman yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan ke Dokter Kartika? Iya. Mbak Indra ada yang tanya lewat chatting ini, lewat chat room. Oh iya, ini ya. Coba raise hand dulu ya Bu. Ada ya. Mbak Arini. Dokter izin bertanya dulu ya dok. Sebelumnya ini mohon izin dulu dok, terkait akses hostnya boleh diklaim ke saya dulu nggak ya dok? Akses apanya? Host Zoom-nya dok. Iya. Berikan ke saya dulu. Oh, gimana caranya? Diklik nama saya dok, terus make as host, ada pilihan. Terlihat tidak ya? Oke. Sudah? Sudah belum? Belum ada notifnya dok di tempat saya. Mbak Arini mau share something? Ini dok, mau record sekalian sama admin yang ada di waiting room dok. Oke. Oh, ini sudah semua ya? Ini cek semua. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Ya. Belum. Mana tombol yang harus saya bantu? Dok, namanya Mbak Arini itu klik tuh nanti ada more tuh, itu di klik more. Terus nanti ada muncul host atau co-host. Nah, itu Mbak Arini dijadikan host atau co-host. Oh, nggak ada di sini. More-nya di mana ini? Cuma nama Mbak Arini. Saya cuman
ada mikrofon, ada security, ada partisipan, ada cek, ada share screen. Yang partisipan diklik, terus nanti namanya Mbak Arini ada panah kanan itu diklik kan nanti ada more. Milih yang Mbak Arini. Ada apa more? Itu diklik kan ada macam-macam, ada make host, make co-host, nah jadikan host atau co-host. Oke. Nah, kok kenapa aku yang ini? Ini tak yang jadikan tadi salah klik tadi harusnya co-host. Oh, I see. Host. Oke. Terus tak jadikan co-host atau host? host. Host. Make host. Ya. Oke. Sampun. Sudah. Harusnya sudah. Tunggu Arini. I'll take you make host. Kalau di sini sudah host. Oh iya dok, tempat saya belum. Ini sudah host sih kalau di tempat saya itu. Apa yang salah? Sudah diklik make as host ya dok berarti? Iya sudah. Dan dari tadi Anda tertengarai sebagai host. Ya, sudah make host. Ya. Udah dari tadi itu ada Mbak ini host tuh. Sampun dok. Baru sampun. Sampun dok, terima kasih. Nah, ini izin bertanya ya dok, kembali lagi ke materi. Nah, jadi saya tuh pernah dengar ya dok terkait vaksin HPV atau papillomavirus. Nah, itu tuh sebaiknya dilakukannya itu pas umur berapa dok, dan apabila sudah umur 20-an seperti saya ini belum pernah sebelumnya untuk berhubungan badan dan juga belum pernah mendapatkan vaksin tersebut, apakah masih baik gitu dok apabila diberikan atau sudah terlambat seperti itu dok? Ya, terima kasih Mbak Arini ya. Sebetulnya usia paling baik itu adalah usia sekitar umur 12 apa 13 tahun untuk proteksinya. Dan untuk mereka yang belum pernah untuk berhubungan badan itu bisa menggunakan vaksin itu di usia berapapun ya. Tentu saja efikasinya agak lebih turun karena kan bisa saja penularan untuk HPV ini bukan karena berhubungan badan saja kan, tapi juga bisa aja infeksi melalui vaginal infection, kemudian karena kebersihan organ genitalia juga itu ikut menentukan apakah ada infeksi HPV ataupun tidak. Jadi memang idealnya di usia 12 sama 13 tahun, namun kalau seseorang belum divaksin dan ingin mendapatkan vaksin, itu paling bagus kalau yang sebelum menikah. Ya. Tuh, diharap dengan asumsi bahwa kalau sebelum menikah kan infeksinya tidak sebanyak kalau nanti sesudah menikah ya, begitu. Terima kasih dokter atas jawabannya, sangat menjawab. Kembali ke Dea dulu. Terima kasih dokter dan Arini. Kemudian ini ada pertanyaan dari chatroom, dokter, dari Nurmalita Puspitasari. Saya ingin bertanya, dok, apakah ada tanda tertentu seperti perubahan pada siklus mens atau perubahan pada vaginal discharge yang perlu diwaspadai terkait kanker serviks? Terima kasih. Baik, jadi untuk kanker serviks memang gejala-gejala awalnya itu harusnya memang tidak ada. Namun ada beberapa infeksi vagina itu yang menjadi predisposisi penyakit-penyakit kronis pada serviks atau servisitis ya, peradangan pada serviks. Nah, biasanya infeksi pada serviks itu ditandai dengan rasa panas atau pegal pada panggul, kemudian keluarnya discharge ya. Untuk apakah itu menyebabkan mens yang irreguler itu tidak, tetapi ada perdarahan spotting yang biasanya didahului oleh
adanya suatu kontak bleeding. Jadi ketika berhubungan badan, sehabis berhubungan badan, karena di area leher rahim itu ada massa atau ada benjolannya yang sifatnya rapuh, kemudian sesudah berhubungan badan itu besok paginya atau segera itu ada bercak kemerahan ya pada celana atau pada handuk yang kita pakai. Nah, meskipun itu tidak selalu merupakan suatu tanda dari karsinoma serviks, tetapi bisa juga pada radang serviks atau mungkin ada kekeringan pada dinding vagina ketika seseorang akan berhenti menstruasinya. Kadang ada kontak bleeding seperti itu, bukan karena adanya benjolan, tetapi lebih karena mukosanya atau selaput lendirnya itu lebih kering sehingga lebih mudah berdarah ketika melakukan hubungan seksual. Nah, itu tapi bisa dibedakan. Karena apa? Karena kalau seseorang melakukan pemeriksaan deteksi dini, itu kan pasti akan diperiksa sebelum getahnya diambilkan oleh dokter atau bidan akan meriksa. Namanya inspekulu. Inspekulu itu pemeriksaan dengan melalui spekulum itu melihat dinding leher rahimnya itu masih halus apa tidak gitu. Kalau permukaannya kelihatannya tidak rata, mungkin dia sudah ada penyakitnya. Penyakitnya pun belum tentu kanker. Bisa juga dia radang. Sehingga gejalanya juga ada darah, ada nyeri. Tapi dari pemeriksaan pengambilan spesimen getah leher rahim tersebut tidak dijumpai adanya sel-sel yang ganas. Bedanya kan itu. Tapi dia bisa radang kayak gitu. Orang yang menggunakan kontrasepsi, misalkan IUD, mungkin dia muncul gejala-gejala seperti itu, rasa tidak enak, pegal, kemudian ada keputihan, dan ternyata ketika dia diperiksa, ya nggak apa-apa, dilakukan pap smear, ya tidak terbukti adanya CA, tetapi dia ada gejalanya yang mungkin karena iritasi, dan itu bukan gejala kanker. Jadi membedakan itu radang, infeksi, ataupun kanker, ya hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan pada sampel jaringannya. Apakah jaringannya itu masih normal atau jaringannya udah nakal? Tandanya gimana kalau lihat dari mikroskop? Yang normal itu teratur, kayak anak sekolah itu masih rata, sel-selnya sama. Yang sudah menjadi kanker ya bentuknya tidak teratur. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang matanya satu, ada yang matanya tiga, seperti itu. Inti selnya ada yang satu, ada yang tiga, jadi bentuknya tidak beraturan. Dan mereka lebih cepat membelah, lebih cepat proliferasi. Itu akan dilihat oleh dokter ahli patologi untuk menentukan apakah sel-selnya itu masih dalam tanda kutip normal atau dia abnormal. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Vina Pungkasiwi. Saya izin bertanya, dok, untuk deteksi kanker serviks dengan pap smear tadi, menurut pemaparan dokter, hanya bisa dilakukan kalau sudah menikah ya, dok. Pertanyaan saya, apakah ada metode deteksi kanker serviks dengan cara lain yang bisa dilakukan oleh wanita yang belum menikah, dok? Terima kasih. Ya, ada pemeriksaan pencitraan mungkin untuk melihat apakah ada benjolannya di situ ya. Kalau benjolannya masih kecil gitu ya, mungkin hanya terlihat secara anatomis, hanya dilihat lewat harus pakai PET scan untuk lihat apakah ada benjolan dan benjolannya itu menyerap sinar atau menyerap kontrasnya sehingga bisa dibedakan dengan jaringan yang lain. Nah, pemeriksaan imaging kayak ronsen kayak gitu. Nah, tapi itu dengan CT scan. Jadi computerized tomography scanning itu bisa hanya membedakan bahwa ada benjolan apa tidak. Tapi belum tahu itu ganas apa tidak. Nah, untuk tahu ganas apa tidaknya bagaimana? Oh, dikasih kontras yang untuk
mengambil metabolik, misalkan gula. Nah, tumor itu mengambil gula. Jadi kalau dia menyerap kontras dengan banyak, might be tumor. Mungkin ganas. Itu salah satu cara untuk melihat apakah seseorang itu mempunyai kanker apa tidak. Kemudian pemeriksaan yang canggih-canggih yang lainnya, misalkan untuk melihat sisa tumornya itu apakah ada di dalam darah apa tidak, bisa, meskipun itu belum sering digunakan di dalam klinis, yaitu melihat tumor yang udah yang udah menyebar di dalam darah. Jadi yang dilihat adalah bagian tumor yang ada di dalam darah. Karena kan dalam serviksnya mungkin tidak bisa dilihat. Baik. Apakah ini bisa diterima bisa dipahami oleh Mbak Vina ya? Vina kah? Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter dan Kak Vina. Kemudian dokter, saya ingin bertanya juga nih. Kebetulan ada beberapa anggapan dan bahkan ada juga di internet yang bilang kalau ketika kita sedang haid itu tidak boleh meminum air es dan hal tersebut itu berbahaya dan juga bisa memicu kanker serviks. Itu apakah benar ya dok seperti itu? Memang ada beberapa anggapan ya, seperti meminum air es untuk pertumbuhan sel-sel kanker serviks saat haid, kemudian menggunakan tampon yang dimasukkan dalam vagina, kemudian makan kecambah yang menyebabkan kankernya mudah menyebar, kemudian makan daging yang memberikan nutrisi pada kanker. Nah, itu juga harus dibuktikan apakah itu hanya anggapan saja, mitos, ataukah itu fact. Jadi ada banyak yang beredar di dunia maya, itu juga tentang mitos-mitos tertentu yang dipercaya untuk pertumbuhan kanker, dan ada yang bisa dibuktikan, ada tidak. Beberapa penelitian mahasiswa kedokteran itu menguji apakah mitos-mitos itu benar apa tidak, tentu saja dengan pengujian ilmiah. Jalurnya bagaimana? Kan harus dicari jalur yang dekat untuk memburukkan suatu kanker itu harus bisa dijelaskan. Kemudian kalau jalurnya itu sudah bisa dijelaskan, harus dibuktikan dulu apakah kalau jalur itu diberikan atau jalur itu dihambat akan memperburuk atau memperbaiki kanker. Itu. Kalau jalurnya itu tidak ada, ya jalur istilahnya penjelasan secara biologisnya itu tidak ketemu, ya mungkin kita tidak akan memodulasi atau memodifikasi dari perilaku itu untuk membuktikan, ya karena kan nggak ada buktinya. Bagaimana kalau nanti seseorang misalkan begini, seseorang yang kanker payudara itu karena dia punya kebiasaan cabut-cabut bulu ketiak, atau dia ada sering menggunakan deodoran itu. Nah, apakah itu terbukti apa tidak? Kita cari dulu jalurnya bagaimana. Oh, mungkin iritasi kronis, atau kita menggunakan deodoran itu suatu karsinogenik. Betul karsinogenik apa tidak? Kemudian dilihat kan orang-orang yang menggunakan deodoran di ketiak yang tumbuh kanker itu berapa. Nah, caranya kan lihat orang-orang yang sakit kanker payudara itu yang menggunakan deodoran berapa untuk bisa membuktikan bahwa itu berperan apa tidak. Dan banyak hal itu kemudian terbukti tidak ada kaitannya. Apa yang ada kaitannya lebih jelas? Faktor keluarga, misalkan ibunya atau saudara kandungnya atau bibi atau neneknya menderita kanker payudara. Kemudian usia menstruasinya yang lebih
lebih mudah. Kemudian penggunaan hormon untuk kontrasepsi, meskipun ini juga berkaitan hanya dengan kanker-kanker yang tidak terlalu ganas untuk hormon itu. Kemudian penggunaan terapi sulih hormon itu. Kemudian penggunaan misalkan orang yang makan tinggi lemak atau usia mudanya itu gemuk. Nah, itu lebih mudah untuk timbul payudara. Itu yang mulai banyak dibuktikan. Gitu. Namun untuk untuk kecambah itu kita harus cari alasannya dulu, jalurnya yang dipakai di mana, lalu berusaha kita buktikan dengan pembuktian ilmiah. Ya, begitu. Prosedurnya begitu. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Selanjutnya, ini coba saya tanyakan kembali ke teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Dokter Kartika? Oh, ada yang mengangkat jari, Mbak Arini. Iya, Mbak Arini. Silakan. Oke. Dokter izin bertanya lagi ya, Dok. Jadi terkait kanker payudara nih, Dok. Jadi itu sebenarnya sama kayak Dea tadi terkait yang minum es, kanker serviks. Saya juga pernah dengar, Dok, kalau misalkan menggunakan bra terlalu lama itu bisa menjadi salah satu pemicu kanker payudara. Dan juga itu benar nggak ya, Dok? Sama mau tanya, misalkan kan kita lagi sering di rumah ini ya, Dok. Maksudnya tidak tidak beraktivitas di luar. Nah, itu sebaiknya apakah tetap menggunakan bra atau tidak perlu menggunakan, seperti itu, Dok, pertanyaannya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan isu untuk kesehatan wanita ya. Dulu ada anggapan bahwa orang yang menggunakan bra terlalu lama itu akan menyebabkan terjadinya lebih mudah untuk timbul kanker payudara. Nah, bagaimana? Kemudian orang juga meneliti apa kaitannya tadi seperti yang saya jelaskan untuk Indra tadi. Oh, itu mungkin kaitannya dengan suhu yang akan lebih panas jika seseorang menggunakan bra. Apalagi branya katakanlah yang bukan katun, yang diberi spons atau diberi penyangga dan sebagainya. Nah, kemudian dibuktikan apakah hal itu berlaku apa tidak. Nah, ternyata itu tidak. Menggunakan bra apa tidak itu termasuk masalah kenyamanan juga. Terutama kalau seseorang itu memiliki rasa nyesak di dada, itu sebaiknya tidak menggunakan bra pada malam hari. Itu saja untuk mereka yang dengan gangguan rasa tidak nyaman atau sesak. Untuk faktor kenyamanannya saja dan tidak ada kaitannya dengan munculnya kanker. Kemudian seseorang yang misalkan melepas branya, itu misalkan hanya di rumah atau menjelang tidur, itu hanya berkaitan dengan faktor nyaman. Tadinya dipikirkan bahwa kalau tidak menggunakan bra, maka jaringan ikatnya itu akan lebih banyak kendur dan sebagainya, ternyata tidak terbukti. Orang-orang yang dengan breast dance itu ada tipe-tipenya, jadi ada orang-orang yang payudaranya itu jaringan ikatnya itu jauh lebih banyak daripada jaringan lemaknya. Ya, itu orangnya itu mudah timbul yang disebut fibrokistik disease. Nah, itu kan payudaranya sering lebih terasa lebih kencang, lebih mengandung air, itu mereka nggak nyaman lama-lama menggunakan bra. Mereka akan lebih senang tidak menggunakan bra karena tidak ada tekanan. Karena kalau menjelang menstruasi, itu ada rasa penuh, ada rasa dipegang sakit, hipersensitif untuk mereka yang jaringan fibrosnya lebih banyak. Nah, untuk wanita-wanita tersebut biasanya usianya lebih muda, memang mereka berisiko lebih tinggi sedikit untuk menderita kanker payudara untuk mereka yang payudaranya lebih padat.
Dan mereka tidak kita anjurkan untuk menggunakan BRA, bukan untuk mencegah kanker payudaranya, tetapi lebih untuk mengurangi rasa tidak nyaman ketika menjelang haid, kemudian menjelang masa ovulasi itu payudaranya berisi banyak cairan, itu menimbulkan rasa tidak nyaman atau sakit ya. Tetapi utamanya adalah selain yang faktor kenyamanan itu, screening tetap diperlukan. Kemudian ya apa? Cari yang paling nyaman. Seandainya ada bakat untuk eksem, ya jangan menggunakan bahan-bahan dari BRA yang bahannya itu tidak menyerap keringat. Karena kalau tidak menyerap keringat akan mudah muncul eksem ataupun jamur ya, apalagi di negara tropis seperti ini gitu. Oleh karena itu faktor kenyamanan dalam memilih BRA itu ikut menentukan apa ya? Menentukan kesehatan secara umum gitu. Ya. Terima kasih dokter, sangat menjawab. Iya, sama-sama Mbak Arini. Ya. Balik ke Dea mungkin. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Kemudian untuk teman-teman lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Apabila tidak ada, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari saya ya, dokter. Jadi kalau menurut dokter Kartika sendiri nih, bagaimana sih awareness tentang kanker payudara dan kanker serviks ataupun kanker lainnya di Indonesia saat ini, dan apa yang bisa kami lakukan khususnya ini sebagai kebanyakan nih audiensnya kan mahasiswa perempuan ya, yang bisa kami lakukan untuk membantu masyarakat sekitar untuk lebih aware terhadap deteksi kanker dini dan lain sebagainya. Karena sepertinya kan juga kalau dari saya pribadi di lingkungan saya cukup kurang aware dengan hal ini terkait harus deteksi dini, melakukan serangkaian tes, dan lain sebagainya. Itu mungkin ada beberapa yang masih belum terpapar informasi tentang hal tersebut. Menurut dokter, berarti bagaimana dokter? Baik, jadi memang ada sebagian masyarakat kita itu yang perlu melihat dari dekat sebelum muncul kesadaran untuk melakukan pemeriksaan itu. Memang sadari, kemudian pemeriksaan screening itu lebih sering dilakukan oleh mereka yang keluarganya ada yang sakit kanker. Mungkin mereka secara tidak sengaja harus mengantar. Ketika mengantar harus berkonsultasi dengan dokter, mengkonsultasikan keluarganya. Dari situ ada tambahan informasi. Tetapi kalau seseorang itu sehat, tidak pas ada keluarga yang dibawa, atau tidak ada temannya yang dekat yang kebetulan sakit, memang dia merasa bahwa kanker itu tidak ada. Dia tidak mengenai siapapun yang mungkin di lingkungan kerjanya atau di lingkungan sekolahnya, seperti itu. Jika dia dan temannya itu mungkin tidak ada yang sakit, dia kan tidak akan berpikir bahwa penyakit itu ada. Oh, mungkin itu hanya penyakit yang mengenai orang-orang yang tua, atau dia penyakit yang mengenai orang-orang yang kaya saja, atau orang-orang yang sangat miskin yang tidak mempunyai uang untuk periksa, tidak mempunyai uang screening seperti itu. Namun kalau kita belajar bahwa penyakit itu ada ya, sekarang kita lebih sering mendengarkan kanker itu diderita oleh salah satu dari kita atau salah satu dari kenalan kita. Jadi bukan selebriti tapi orang-orang yang kita tahu. Mungkin dalam RT kita ada yang sakit, tetangga kita ada yang sakit, atau ibu dari teman kita ada yang sakit. Jadi lebih dekat dengan kita sehingga kita tahu. Nah, oleh karena itu awareness itu yang saya bagi pengalaman ya, sejak saya jadi dokter umum itu kan udah waktu saya muda dulu kan, usia mungkin 25 tahun sudah mulai penyuluhan di tingkat RT, itu enggak, ya
isinya penyuluhannya sama seperti hari ini. Itu selalu saya ulang-ulang sehingga saya bangun tidur merem itu nggak pakai slide, itu saya bisa cerita tentang deteksi dini kanker payudara saking seringnya. Ya Pak Wid ya, Pak Wid itu aja juga sudah hafal loh saking dengerin nganterin saya kemana-mana ya Pak Wid. Ya, sampai Pak Wid itu hafal kanker payudara itu meriksanya bagaimana. Nah, tetapi apakah kemudian mereka yang datang untuk screening itu lalu bertambah? Terutama screening itu pada mereka yang tadi saya cerita keluarganya sakit kanker itu mereka mau screening. Kemudian yang tetangganya ada sakit kanker juga mereka lalu rombongan. Di tempat saya itu ada yang pap smear tiap berapa bulan. Ya tadinya hanya pengurus-pengurus RT atau pengurus PKK itu yang aktif, karena yang lainnya kalau diajak suka nggak mau. Tapi sekarang dari pengurus RT yang aktif itu kan mereka bilang, oh nggak sakit kok ini, besok aja ini kan gratis, ini diperiksa, kapan lagi ya ada, mau mereka ikut. Seperti vaksin juga seperti itu. Tadinya nggak mau takut, terus sekarang mereka, oh ya kok perlu ya, mungkin jadi lebih banyak. Jadi memang harus ada contohnya. Dokter Dea, Mbak Dea, ya Dea namanya ya, Dea dan Mbak Arini. Jadi dan juga pendengar yang lainnya. Jadi memang harus ada contohnya. Jadi begini, sakit itu kan tidak harus tua. Oke? Itu yang memberi tahu saya adalah pasien saya. Dia umurnya 18 tahun pada waktu sakit dan dia banyak membantu saya dalam mengajak para remaja untuk screening. Karena dia selalu bilang sakit itu tidak perlu menunggu tua. Jadi oleh karena itu semua harus memperhatikan kesehatannya, harus memperhatikan apa yang dia makan, harus memperhatikan hak-hak tubuhnya. Kalau tubuhnya membutuhkan olahraga ya harus olahraga, harus memperhatikan hak-hak spiritualnya. Jadi ya harus berdoa karena itu merupakan hak dari spiritual kita semuanya untuk supaya tetap bisa menjaga kesehatannya. Supaya apa toh kalau orang sehat itu supaya dia bisa hidup dan memberikan manfaat lebih baik, lebih banyak pada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sakit ya udah sudah selesai, kita lalu harus memikirkan diri kita sendiri, harus mengobati diri kita sendiri. Nah, selagi kita itu muda, selagi kita itu masih diberikan banyak kesehatan, kita harus memperhatikan kesehatan kita supaya kita bisa punya lebih banyak waktu dan tenaga untuk kita bagi pada orang-orang di sekitar kita. Ya, ada bisa membuat orang lain dan diri kita bahagia, ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Kartika. Jujur tadi materi dan banyak hal yang Dokter Kartika sampaikan ini sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, Dokter. Baik, mungkin karena ini tadi juga teman-teman sepertinya juga sudah cukup dengan materinya dan tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Sekali lagi kami dari tim KKN ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Kartika yang sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk berbagi kepada kita semua. Terima kasih juga ini kepada Pak Wiwit. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah ikut sharing dari awal hingga akhir bersama Dokter Kartika. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya minta izin foto ya karena kami tuh harus foto kalau webinar. Oh, iya, ya. Nanti dimarahi Pak Wid kalau nggak punya foto saya. Ya. Pak Wid sudah siap-siap foto ya Pak Wid. Oh, iya. Oke. Teman-teman yang mau foto Pak Wid ya Pak Wid. Hitung dulu Pak Wid. Yuk, 1, 2, 3.
Ya, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya ya. Semoga sukses belajarnya ya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Izin live ya. Dokter. Terima kasih. Pak Wiwin juga terima kasih banyak ya Pak Wiwin atas bantuannya.